Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Awalianto, NIM 125. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dari teori Donald Holdingham. Donald Holdingham sendiri ini adalah seorang ahli fisiologis dan juga merupakan dokter yang meneliti tentang otak dan saraf. Kita masuk teori yang pertama. Teori yang pertama adalah lingkungan terbatas. Semakin banyak individu mengekspor lingkungan, maka lingkungannya itu semakin luas. Jika lingkungannya terbatas, maka sebaliknya. Semakin banyak individu mempelajari, maka semakin banyak neuron yang terhubung. Misal contoh, kita mempelajari tentang membuat adonan kue. Nah, sebelum kita membuat adonan kue, itu kan ada beberapa bahan-bahan seperti telur, tepung terigu, dan lain-lain. Dan bahan-bahan tersebut itu dicampur dan diaduk jadi satu sehingga bisa menjadi adonan kue. Kita masuk teori yang kedua, yaitu lingkungan kaya. Setiap individu mendukung intelijensinya sehingga membuat individu semakin kaya. Misal contoh, ada dua orang anak remaja, yang satu anak A, yang satu anak B. Nah, anak A ini liburan di luar kota dan tidak dilarang oleh orang tuanya. Sedangkan anak B itu ketika liburan di luar kota dia selalu dilarang oleh orang tuanya. Karena alasan ini itulah, atau belum waktunya dan lain-lain. Sehingga ekspor lingkungan tadi itu anak A lebih banyak belajar. Teori yang ketiga, yaitu teori kewaspadaan atau kesiapan. Ketika satu level stimulus itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka tidak akan kondusif saat melaksanakan fungsi kognitif pada keadaan yang optimal. Karena dari teori kewaspadaan, ini hubungannya antara level stimuli dengan fungsi kognitif. Dan bila banyak informasi yang dikirimkan itu terlalu tinggi ke korteks, sehingga dapat menimbulkan kebingungan. Misal contoh pada saat pembelajaran kuliah di kelas. Nah, itu di kelas ada beberapa teman yang rame dan itu tambah membuat semakin bingung dari pembelajaran tersebut dan tambah tidak jelas. Teori yang keempat itu adalah teori sifat rasa takut. Ketika objek yang dilihat itu tidak sesuai dan karena tidak bisa memprediksi sesuatu yang ada. Misal contoh, seperti pada suatu tempat itu sebelumnya tidak ada pohon yang besar atau yang tinggi gitu. Tetapi pada saat itu melihat hal yang tidak biasa tersebut karena melihat pohon yang tinggi dan besar itu tadi. Dan menurut dia itu sangat menyeramkan. Teori yang kelima itu adalah teori memori jangka pendek. Teori memori jangka pendek ini memori yang dihubungkan dengan aktivitas yang berlangsung dalam kumpulan sel dan sekuensi fase. Nah, misal contohnya ini kita melihat seseorang naik sepeda pancal di jalan gitu. Atau kita melihat seseorang lagi bermain bola. Itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay.